nanti masuk ke limbah B3 gitu ya. Nah, itu yang berat Pak. Nah, itu yang berat. Karena apa? Karena nanti ngitungnya per kilo ya Pak. Benar, iya. Dan timbangin tiap malam. Nah itu karena nanti ininya per kilo gitu ya. Maka tadi ada ketentuan kalau 50 kilo atau lebih maka waktu penyimpanannya hanya 90 hari. 90 Nah, hari. kan gitu. Nah, tapi kalau kurang dari 50 kilogram per harinya gitu ya, itu bisa ngambil yang agak lama gitu ya. Lama jadi yang 180 tadi Bu ya. 180 itu dan termasuk di kategori 1. Maka nanti mau tidak mau di tempatnya Pak Kosun harus ada daftarnya Pak. Jadi daftar bahannya apa saja. Labelnya itu Bu ya, tanggal masuknya berapa seperti itu Bu ya, yang kuning. Iya. Itu yang harus di ini dan nanti jangan lupa Pak dipastikan misalnya Pak Kosun kan pakai pihak ketiga nih untuk mengambil mengambil limbah B3 gitu ya. Nah, nanti dari pihak ketiga dipastikan itu dalam jangka waktu tertentu dipastikan bahwa di sana itu sudah dilakukan penghancuran atau istilahnya sudah dinolkan Pak. Karena kalau tidak dinolkan nanti limbah Bapak masih tetap tercatat. Meskipun bisa gini Bu ya. Iya. Jadi misalnya begini, di tempatnya Pak Kosun gitu kan. Sudah keluar ya, diambil. Sudah keluar diambil. Saya yang ngambil misalnya gitu kan. Ya, nah, saya yang ngambil, tapi di tempat saya cuma tak timbun aja gitu ya, tidak saya hancurkan gitu kan. Nah, itu artinya di catatannya Pak Kosun itu masih ada limbah yang belum terhancurkan. Terus cara monitornya gimana? Yang belum terhancurkan. Cuma dipastikan aja lewat telepon aja Pak. Oh gitu lewat ya. Telepon. Seperti itu Bu ya. Nanti kan dari pihak ketiga tadi begitu sudah dihancurkan kita telepon, kemudian manifestnya kan dikembalikan ke kita. Manifestnya. Nah, manifestnya dikembalikan ke kita, artinya kita bisa menolkan limbah B3 kita Pak di dalam neracanya seperti itu. Iya Bu. Nah, tapi kalau belum dikirimkan manifestnya, kita masih ada Bu ya. Berarti masih ada. Oh gitu. Belum bisa dihilangkan seperti itu Pak. Itu. Jadi khawatirnya di pihak ketiga tadi. Nyimpen aja di sana gitu ya, nunggu antrian terus katanya gitu ya, nggak kembali laporannya. Nah itu yang harus didiskusikan nanti pada saat pihak ketiga itu melakukan pengambilan dari Terus nanti bisa juga untuk tadi ini kan ketentuannya nih ya. Jadi apabila nanti akan diperkirakan melampaui gitu ya, melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan tadi, maka harus dapat melakukan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 itu ada beberapa macam gitu ya. Satu itu adalah reuse gitu ya. Kemudian ada recycle. Kalau reuse itu kan hanya menggunakan kembali Pak, tidak melakukan perubahan bentuk kan. Jadi bentuknya masih sama, kita gunakan kembali. Contohnya seperti ini Pak, Bapak ada kemasan kan, kemasan bekas tadi kan. Nah, kemasan bekas itu kan dia volumenya itu sangat besar loh Pak. Contohnya aja misalnya drum pelumas misalnya. Adakah Pak di sana Pak? Ada dari kendaraan ada Bu. Masuk. Masuk gitu ya. Drum pelumas Pak. Kalau ditimbang itu drumnya aja udah berapa itu? Itu kan mahal itu Pak gitu ya. Padahal nanti dari pihak ketiga yang diserahi untuk kemasan tadi gitu ya, itu mereka senang-senang aja gitu ya, karena kan ini lebih mudah gitu ya untuk di reuse itu tadi gitu ya. Jadi dilakukan penggunaan kembali gitu ya. Cuma nanti izinnya itu harus ada izin pemanfaatan Pak. Seperti itu. Jadi nanti misalnya tetap masuk ke TPS-nya Bapak begitu ya. Kemudian nanti izin untuk pemanfaatan terutama yang
kemasan bekas. Atau, nah ini Pak, salah satu penyelesaiannya kalau tidak mau izinnya berubah karena mengurus izin dan sebagainya itu kan mungkin butuh waktu dan butuh effort yang besar gitu ya. Nanti kerjasamanya dengan penyedia atau supplier itu adalah kita seperti beli isinya saja Pak. Jadi nanti kita serahkan untuk yang kemasannya tadi gitu ya, kemasan kosong tadi itu adalah ke suppliernya kembali Pak. Nah, jadi itu ngirit. Nah, itu ngirit, Pak. Nanti Bapak nggak usah bayar lagi sama yang pihak ketiga. Tapi kemasan tadi dikembalikan ke suppliernya, Pak. Nah, itu jauh lebih apa ya, lebih mudah gitu ya, karena kan tidak perlu izin dan sebagainya.